Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jadi kembali lagi bersama saya Yeni Gusmiati, NIM 19235. Baiklah teman-teman semua, kali ini kita bakalan ngebahas kode etik dan sumber nilai Public Relation atau HUMAS. Nah, jadi setelah kita mengetahui dalam pekerjaan mereka si praktisi PR ini, ternyata mereka itu memiliki kode etik dan sumber nilai yang dimana mereka harus menuruti dan mengikuti sumber nilai yang sudah ada tertera pada mereka tersebut. Nah, dalam pekerjaan public relation mereka ini juga layaknya Ikatan Dokter Indonesia. Mereka adanya moral, etika, dan sumber nilai aktivitas public relation ketika mereka bekerja. Jadi, aturan-aturan itulah yang menjadi aktivitas mereka bekerja. Tidak bisa sesuka hati, karena ini merupakan profesi internasional. Maka ada aturan etika yang sudah diterapkan secara internasional, bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di Indonesia ada juga etika moralnya. Maka akan kita lihat dan kita kenal seperti apa kode etik dan bagaimana kode etik ini sebenarnya. Nah, kode etik pada prinsipnya kalau kita ambil dari kamus besar KKBI atau beberapa pendapat dari para ahli, akhirnya bisa disimpulkan seperti bahwa kode etik ini tuntunan profesional yang sangat erat dengan satu kode etik terhadap atau setiap profesi, setiap baik profesi maupun profesi pasti ada aturan yang sangat erat dan aturan yang menjadi tuntunan untuk profesional. Nah, kode etik ini berkaitan dengan prinsip etika yang berlaku untuk sebuah profesi. Tentu saja kode etik umumnya akan berlaku untuk semua orang dan juga orang yang profesional. Selagi mereka itu manusia, itu adalah kode etik. Lebih jauh dapat dikatakan, kode etik juga dianggap tanggung jawab satu prinsip bagi kaum profesional. Sedemikian pula tidak harus lagi dikatakan itu adalah satu treatment dengan jelas suka tidak suka harus diikuti oleh si yang memiliki profesi. Nah, orang yang profesional ini sudah pasti orang yang bertanggung jawab. Karena prinsip-prinsip yang mengatur kode etik banyak sekali. Misalnya, prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut orang yang profesional agar menjalankan tugasnya secara adil dan tidak merugikan pihak manapun, dan tidak pula menyebabkan hak dan kepentingan pihak tertentu ini menjadi terabaikan, khususnya orang yang dilayani di dalam profesinya. Prinsipnya lagi adalah prinsip otonomi. Ini merupakan prinsip yang dituntut kalangan profesional terhadap kalangan dunia, di mana mereka diberikan kebebasan untuk menjalankan profesinya. Prinsip berikutnya adalah prinsip integral atau integritas moral. Berdasarkan hakikat profesi, bahwa orang-orang yang profesional memiliki integritas atau moral yang memang diakui, karena itu memiliki komitmen menjaga integrasinya, nama baiknya, dan juga kepentingan orang lain dan juga masyarakat banyak. Nah, etika dan citra bagaimanapun tujuan utamanya adalah menciptakan, menjalankan, dan juga memperbaiki citra lembaga dalam sebuah perusahaan. Pentingnya bagi seorang praktisi humas atau praktisi PR ini memahami citra atau menyebutnya pejabat humas atau pejabat PR. Kenapa? Akan menyangkut profil, menyangkut keterampilan dalam rangka menyelamatkan citra organisasi atau perusahaan itu. Diemban ada di tangan mereka. Citra atau penampilan dalam kaitannya penampilan, nilai-nilai moral yang dibahas itu seharusnya sudah disadari dan tidak dipermasalahkan sejak lama. Permasalahan ini menyangkut dengan
sejak lama ini sudah dipermasalahkan oleh semenjak International Public Relations Association. Artinya lembaga yang membawai seperti ID, Ikatan Dokter Indonesia, secara nasional PR atau kehumasan ada di IPRA, International Public Relations Association. IPRA ini yang menurunkan kode etik atau etika moral seorang public relation terhadap kinerja dan aktivitas kepada secara internasional yang berlaku di dunia. Ini mau tidak mau harus dilakukan dan harus dilaksanakan oleh praktisi kehumasan atau si public relation yang ada di lembaga atau perusahaan manapun. Profesi yang dilakukan ini merupakan kode etik humas internasional diterima di konferensinya di Venice pada bulan Mei pada tahun 1961. Ada beberapa ikhtiar yang muncul dalam kode etik tersebut. Yang pertama, integritas pribadi. Integritas pribadi dan profesional yang merupakan standar yang tinggi, reputasi yang sehat, tanpa ada konstitusi dan kode etik IPRA. IPRA adalah International Public Relations Association. Yang kedua, perilaku kepada klien dan karyawan, yaitu kepentingan yang adil dan tidak berselisih dengan kepentingan atau bersaing tanpa persetujuan dan menjaga keadilan klien, kepercayaan klien dan karyawan, tidak memberikan uang untuk tutup mulut sehingga keadilan berkurang dan kejujuran tidak ada, tidak menggunakan perkataan yang menyakiti lawan debat, atau menjaga kompensasi yang bergantung sehingga mencapai hasil-hasil yang tertentu. Nah, perilaku publik ke media juga ikhtiar diatur dalam IPRA. Bagaimana perilaku praktisi public relation ini menghadapi publik dan media. Ikhtisar dari si IPRA tadi kaitannya dengan publik dan media. Banyak, salah satunya yang pertama, bagaimana seorang public relation ini memperhatikan kepentingan umum dan harga diri seorang orang lain atau martabat tidak diabaikan. Yang kedua, tidak merusak integritas media komunikasi. Jadi ada kerjasama yang baik dan integritas terhadap publik dengan memberikan berita-berita terbaik. Dan juga bisa diuji kebenarannya, fakta yang berbicara ya. Terus yang ketiga, memberikan gambaran atau menyebarkan berita palsu atau meresahkan masyarakat, memberikan gambaran kepada masyarakat dan kemudian memberikan kode etik tidak menciptakan atau menggunakan pengorganisasian palsu atau kepentingan-kepentingan khusus yang sebenarnya sulit dipertanggungjawabkan. Yang keempat, perilaku terhadap teman sewajar yang yang melukai atau secara reputasi nasional sesama praktisi PR tidak menggantikan anggota lain dengan anggotanya. Misalnya ada perkataan yang menyakiti, kata-kata yang tidak seharusnya keluar. Itu adalah 4 ikhtisar IPRA. Selanjutnya, ikhtisar ini tidak hanya dipahami dan diyakini oleh praktisi PR, karena di lembaga perusahaan manapun ini satu kondisi yang harus ditaati aturan mainnya yang tidak tertulis, malah tertulis sebenarnya, tetapi prakteknya mereka sudah sangat yakin, sangat paham bahwa ini bagian yang harus mereka lewati dan mereka laksanakan. Sekarang kita lihat lebih jauh tentang bagaimana etika dalam kegiatan public relation. Kalau tadi kita bahas secara umum tentang kode etik, IPRA yang membawa profesi ke PR-an semakin profesional. Sekarang kita lihat yang sebenarnya dari etika kegiatan public relations. Seorang praktisi humas atau praktisi PR ini oleh sebuah perusahaan atau lembaga atau organisasi seharusnya menguasai etika-etika umum dan etika-etika yang memang mungkin
secara tidak umum. Tetapi tertulis atau tidak tertulis itu mau tidak mau harus dipahami. Jadi tidak bisa seorang praktisi atau humas ini bergerak semaunya. Ada aturan-aturan etika moral yang mengatur tanpa mereka sadari. Yang pertama, terkait dengan apa citra dalam PR, good communication for internal dan external public. Jadi praktisi PR ini adalah komunikator yang baik, media komunikasi yang baik antara lembaga publiknya. Mau tidak mau berarti mereka berarti menjadi mediatornya. Nah, dia menjadi kunci untuk publik menuju mengambil keputusan yang ada di lembaganya. Begitu juga sebaliknya, mengambil kebijakan di lembaga atau perusahaan dengan publik internal. Begitu juga dengan publik eksternal. Dan corongnya ada di dia, jadi mikrofonnya ada di dia. Jadi apapun persoalan, titik temu tadi antara mengambil kebijakan atau pimpinan, kemudian publik internal dan publik eksternal, kemudian duduk di satu meja melalui riset yang dilakukan. Jadi salah satu tugas yang memilukan dan yang mengerikan public relation di sebuah lembaga adalah dia harus selalu melakukan riset demi riset untuk mendapatkan fakta dan fakta dari semua level yang ada tadi. Pimpinan publik internal, publik eksternal. Jadi nggak pernah bisa diam, bergejolak terus, berjalan terus. Nggak ada waktu buat istirahat untuk para praktisi PR. Untuk selalu memainkan seluruh panca indera untuk menangkap fakta dan data yang real. Karena data yang real ini akan menunjukkan buktinya mana, faktanya mana. Oh, ini ada data dan faktanya yang akurat. Jadi tidak bisa hanya saling cuman lewat omongan, cuman omong belakang, itu tidak. Faktor dari kejujuran ini yang selalu digarisbawahi atau integriti merupakan landasan utama dan permasalahan yang muncul dalam praktisi public relation ini. Tidak boleh menjual janji hanya untuk memunculkan citra sesaat. Ingat, memperbaiki citra yang ini sangat lama loh. Apalagi kalau citranya udah buruk. Itu lebih membutuhkan waktu yang panjang dan materi yang banyak. Citra yang telah dibentuk itu akan habis dan hilang tiba-tiba karena hanya kejujuran sesaat. Fakta dan jujur sangat gampang untuk dibuktikan. Fakta lapangan, walaupun waktu yang sangat panjang dan dalam memperbaikinya sangat sulit, maka tidak boleh lepas dari integriti. Nah, yang ketiga, memberikan kepada bawahan atau karyawan adanya sense of belonging, sense of wanted, sense of responsibility. Untuk keempat, untuk perusahaan ini dan etika sehari-hari dalam komunikasi di perusahaan. Terus yang kelima, menyampaikan informasi-informasi penting dalam kelompok kepentingan. Informasi-informasi yang penting itu dapat diinformasikan kepada yang merasa membutuhkan informasi. Terus yang keenam, menghormati prinsip-prinsip rasa hormat terhadap nilai kemanusiaan atau humanity. Yang ketujuh, menguasai teknik dan cara penanggulangan kasus ke kasus sehingga dapat mengambil solusi dan mempertimbangkan masalah yang dialami oleh persoalan-persoalan. Yang kedelapan, mengenal batas dalam nilai moralitas. Yang kesembilan, penuh dedikasi dalam profesinya, khususnya edukasi untuk perusahaan atau lembaga, mencari, menelaah, memilih mereka-mereka yang akan menjadi praktisi PR. Yang kesepuluh, menaati seluruh kode etik yang yang diturunkan oleh IPRA tadi. Semua yang ada di Indonesia harus dituruti, suka tidak suka harus dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan budaya dan masyarakat setempat. Begitu juga dengan di Indonesia. Ada kode etik dan profesi perhumasan, namanya kode etik profesi humas di Indonesia. Nah, sekarang kita lihat, paling tidak kita paham, Anda tahu, karena ini adalah teori atau informasi yang dia memang kalau ingin menjadi calon praktisi PR di Indonesia secara tidak langsung, kode etik atau moral dari profesi perhumasan yang ada di Indonesia.
Harus Anda paham juga, jelas kita berada di Indonesia, jiwanya adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, sebagai landasan utama dari tata kehidupan sosial nasional, dari Piagam PBB sebagai landasan tata kehidupan internasional. Tidak ada juga dengan deklarasi ASEAN pada tahun 67, tepatnya tanggal 8 Agustus, dan sebagai pemersatu bangsa-bangsa, sikap dan perilaku kehumasan secara profesional, maka para anggota perhimpunan hubungan masyarakat Indonesia itu adalah anggota kepanjangannya Himpunan Hubungan Masyarakat Indonesia. Mereka sepakat pada saat itu Kode Etik Kehumasan Indonesia, dan bila terdapat bukti-bukti di antara mereka dalam menjalankan profesi kehumasan, ternyata ada yang melanggar Kode Etik itu, maka hal itu sudah tentu mengakibatkan diberlakukannya tindak organisasi terhadap pelanggaran Kode Etik yang sama lainnya dengan Ikatan Dokter Indonesia. Kalau melanggar, pasti pelanggaran kode etik ini sanksinya apa, dan di aturan main kode etik profesi ini melanggar pasti yang dilanggar ini aturan mainnya humas di Indonesia. Teman-teman mahasiswa, sekedar pengenalan, mustahil semua pasal-pasal yang ada di Kode Etik Perumasan Indonesia itu akan kita bahas di sini. Akan butuh waktu yang sangat panjang. Mungkin 2 atau sampai 3 minggu tidak akan selesai. Apalagi kalau kita menggarap dari Kode Etik yang ditetapkan oleh IPRA International, International Public Relation Association. Tapi yang jelas kita coba telaah paling tidak 4 pasal pertama, pasal 1, pasal 2, 3, dan 4, sehingga pada prinsipnya pada akhirnya Anda bisa paham, Anda bisa mengetahui bagaimana aturan main ketika menjadi seorang praktisi Public Relation atau humas di sebuah perusahaan. Untuk perhumas, pasal 1 untuk mengatur soal komitmen pribadi. Dalam kaitannya dengan komitmen pribadi, menurut aturan main Kode Etik Perhumasan, anggota perhumasan itu harus yang pertama memiliki dan menerapkan standar moral dan reputasi setinggi mungkin dalam menjalankan profesi kehumasan atau dialami menjadi terkait dengan standar moral dan reputasi setinggi mungkin. Artinya bisa dipahami bahwa orang kan jadi praktisi ikhtiar atau kehumasan adalah orang-orang yang memiliki moral yang luar biasa dan reputasinya sangat tinggi. Jadi kalau bermasalah dengan moral dan tidak layak menjadi praktisi, etika dan moral ini akan tidak ada, karena mereka tidak mengikuti, mereka tidak paham. Yang kedua, terhadap komitmen pribadi, ikut semua anggota-anggota atau praktisi public relation yang ada di Indonesia berperan serta berperan nyata dan sungguh-sungguh dalam upaya-upaya memasyarakatkan kepentingan-kepentingan bangsa Indonesia menjadi masyarakat dan kepentingan Indonesia, dikalau ada kaitannya nanti dengan kondisi-kondisi yang harus dibawa terkait dengan sesuatu yang diskret bangsa ini harus diwaspadai. Nah, yang ketiga, menumbuhkan dan mengembangkan hubungan antar warga negara Indonesia yang serasi dalam terwujudnya dan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi memang komitmen pribadi, kode etiknya dari humasnya ini adalah dengan moral reputasi yang tinggi, menjaga wibawa bangsa dan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekarang kita meningkat kepada pasal 2. Nah, sekarang kita meningkat ke pasal 2. Pasal 2, Kode Etik Perhumasan Indonesia. Pasal 2 itu terkait dengan aturan perilaku terhadap atasan. Jadi perilaku kita terhadap klien atau atasan diatur dalam perhumasan ini. Beberapa di antaranya dalam pasal ini ada beberapa ayat yang mengatur terkait dengan perilaku tersebut, di mana yang pertama, anggota perhumasan di Indonesia harus berlaku jujur dalam hubungan dengan klien atau atasan. Jadi sesuatu yang ditampilkan itu berupa kebenaran.
sebuah fakta yang diimpun dalam sebuah komunikasi sebagai mediator antara pimpinan dengan publik adalah informasi-informasi yang benar. Yang kedua, tidak mewakili dua atau beberapa kepentingan yang berbeda atau yang bersaing. Jadi kita bermain di tengah untuk mendapatkan keuntungan sendiri yang tidak mungkin itu diatur dalam kode etik ini, dan harus ada persetujuan semua pihak terkait dengan kondisi ini. Yang ketiga, dari perilaku terhadap klien atau atasan ini adalah peranggotaan Humas Indonesia itu harus menjamin kerahasiaan. Menjamin rahasia atau percaya ini, klien atau atasan pimpinan manapun yang pernah diberikan mantan klien atau mantan pimpinan. Jadi meskipun sudah bukan pimpinan atau klien lagi, mereka harus menjaga kerahasiaan ini untuk selalu dijaga dalam rangka menunjang kepercayaan publik terhadap saudara. Yang keempat, anggota perhumasan. Anggota perhumasan Indonesia tidak boleh melakukan tindak atau ucapan yang cenderung merendahkan merendahkan martabat klien atau pimpinan maupun mantan dari klien atau pimpinan. Meskipun sudah menjadi mantan, bukan berarti kalian seenaknya bisa merendahkan harkat dan martabat mereka hanya untuk mendapatkan promosi, untuk mendapatkan kepercayaan dari klien atau atasan yang baru, serta menjual itu bukan menjadi hal yang mudah. Nanti bisa ada cerita buruk atau aib buruk dari klien atau pimpinan dan klien kita yang sebelumnya. Ya jangan, namanya juga rahasia ya. Sampai di sana inilah tingkat kepercayaan paling tinggi dari klien dan atasan yang baru, ketika kita tidak pernah sama sekali menyinggung-nyinggung persoalan-persoalan buruk atau aib klien, sehingga ini menjadi modal kepercayaan buat mereka seandainya kita tidak lagi bekerja sama dengan mereka. Selanjutnya, harus ada keyakinan bahwa anggota perhumasan Indonesia itu tidak akan menyerahkan pada calon klien atau calon atasan bahwa pembayaran atau jasa-jasa mereka mengarah pada hal yang serupa. Jadi mereka tidak dibayar dari hal-hal tertentu, tetapi memang sudah ada kesepakatan sejak awal. Nah, itu pasal yang keduanya. Selanjutnya pasal yang ketiga dari Etika Perhumasan Indonesia ternyata mengatur tentang perilaku terhadap masyarakat dan media massa. Yang pertama, kode etik tentang pribadi. Yang kedua, kode etik perilaku kita terhadap atasan dan klien. Dan ternyata di pasal 3 mengatur kode etik perilaku terhadap masyarakat dan media massa secara umum. Di sini ada 4. Yang pertama, harus menjalankan kegiatan praktisi kehumasan atau ke-PR-an dengan mempertahankan kepentingan masyarakat dan harga diri anggota masyarakat. Yang kedua, tidak melibatkan diri dalam tindak manipulasi integritas sarana maupun jalur komunikasi massa. Yang ketiga, anggota perhumasan Indonesia tidak boleh menyebarkan informasi yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan fakta empirik yang ada di lapangan, atau yang menyesatkan masyarakat sehingga dapat menodai profesi kehumasan. Karena sekedar ketidakjujuran ini aja, berita palsu di awal akan ditemukan fakta oleh masyarakat, akan itu membuat citra kita menjadi buruk. Yang keempat ini, anggota perhumasan Indonesia ini harus senantiasa membantu kepentingan martabat banyak atau bangsa Indonesia. Bukan kepentingan satu atau dua orang saja, tapi kepentingan banyak orang. Gimana caranya? Kita punya klien, tapi kepentingannya adalah kepentingan masyarakat banyak. Ini perlu perlu analisis lebih panjang dan perlu wawasan yang sangat tinggi, dan harus komunikasi yang sangat tajam, analisis yang tajam, dan kemampuan komunikasi yang
mantul, dan juga gimana si perusahaan dan publik internalnya harus sangat mumpuni dan sangat terbuka untuk mendapatkan eksperimen dari mana saja, karena Anda harus bergaul dengan semua ini, semua level publik internal atau semua level yang ada di masyarakat. Sekarang kita masuk di bagian terakhir pasal 4. Pasal 4 ini Kode Etik Perhumasan Indonesia ini mengatur kalau pasal 4 ini mengatur soal perilaku terhadap teman sejawat. Ini benar-benar semuanya diatur dalam atasan ke bawahan. Sekarang teman sejawat, tadi untuk pribadi dan masyarakat. Dan sekarang perilaku terhadap teman sejawat di pasal 4. Praktisi kehumasan ini tidak boleh dengan sengaja atau tadi untuk pribadi tidak boleh sengaja. Pertama, dengan sengaja merusak, tidak boleh mencemarkan nama baik atau reputasi tindak profesional teman sejawat. Jadi kita bukan saling menjadi yang terbaik, karena semuanya orientasinya adalah untuk lembaga atau perusahaan. Namun bila ada teman sejawat yang bermasalah, kita harus memperiksanya keburukannya, memproyeksinya dan aibnya kepada orang lain atau kepada masyarakat. Tetapi seharusnya kalau memang ada teman sejawat yang bersalah dengan melakukan tindakan yang tidak etis misalnya, atau melanggar hukum atau tidak jujur, termasuk melanggar kode etik dari kehumasan Indonesia, maka bukti-bukti itu kalau ingin diluruskan bisa disampaikan kepada Dewan Kehormatan. Maka bukti-bukti nama kode etik itu bukan disampaikan kepada pihak lain keseluruhannya, tetapi karena sudah ada yang mengatur kode etik semua, itu disampaikan kepada Dewan Kehormatan Perhumasan Indonesia. Jadi Perhumasan Indonesia dan Dewan di Indonesia tidak menawarkan diri. Yang kedua, praktisi public relation atau kehumasan yang ada di Indonesia tidak menawarkan diri, tidak boleh menawarkan diri atau mendesak klien atau atasan Anda untuk menggantikannya dengan teman sejawat. Jadi kita tidak untuk mencari potensi kita, kalau memang sudah ada teman sejawat percaya tapi kita anggap kita lebih baik atau ada catatan buruk terhadap teman kita ini yang kita ingin bantu, bukan berarti menyodorkan diri atau mendesak. Itu ada aturan mainnya, sudah biarkan saja karena itu bagian dari kinerja masing-masing. Yang ketiga, praktisi kehumasan Indonesia harus mampu membantu dan bekerja sama dengan teman sejawat siapapun dan dimanapun di seluruh Indonesia. Untuk apa? Untuk menjunjung tinggi, mematuhi kode etik kehumasan yang ada. Di dalam satu kesimpulan bahwa ketika Anda membutuh seorang kehumasan yang ada di dalam satu ini berarti ternyata secara internasional diturunkan kode etik yang dipatuhi oleh International Public Relation Association, dan di Indonesia ada Perhumasan Indonesia yang mengatur kode etik perhumasan ke-PR-an, dan itu juga harus diikuti. Dan pasal 4 yang kita lihat tadi saja, perilaku mulai dari perilaku atasan kepada bawahan, teman sejawat, perilaku pribadi, perilaku untuk bangsa dan media massa, tidak ada aturan mainnya, dan pasti ada sanksi hukum ketika lari dan kode etik yang ditetapkan oleh Perhumasan Indonesia. Jadi sekian tentang materi kode etik ini. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan, dan sampai jumpa pada materi minggu depan. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.